Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johardi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan dua orang hebat, ada Bapak Nurhijar SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Biola SPD MPD selaku pengajar praktek yang selalu membersamai kami di dalam program pendidikan guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas pada modul 1.4.A.8 aksi nyata dengan tujuan pembelajaran. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang secara kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun rencana tindakan aksi nyata adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan dari aksi nyata, yang ketiga, tolak ukur, yang keempat, lini masa tindakan, dan yang kelima, dukungan. Adapun yang melatar belakangi dari kegiatan aksi ini adalah adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif, seperti budaya luar yang masuk dengan tidak adanya filter yang bisa ditiru oleh anak. Hal ini adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan yang diharapkan pada penerapan budaya positif melalui aksi nyata di sekolah diharapkan pertama, menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, melalui pembiasaan yang baik pada kegiatan di sekolah dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila akan membentuk karakter murid yang kuat sehingga kelak menjadi generasi yang bermartabat. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat melalui kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Lini masa tindakan. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menerapkan budaya positif. Yang kedua, melakukan diseminasi sebagai bentuk berbagi pengetahuan kepada guru tentang pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, bersama siswa membuat keyakinan kelas sebagai sarana menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Bentuk dukungan yang diharapkan yaitu pertama dari kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab utama di sekolah, tentu dukungan akan sangat berarti dalam penerapan budaya positif secara menyeluruh. Yang kedua, Dewan Guru. Melalui kolaborasi dari Dewan Guru akan lebih memudahkan penerapan budaya positif karena secara masif dilakukan di sekolah. Yang ketiga, wali kelas. Kedekatan wali kelas dengan murid, maka pesan dari budaya positif akan tersampaikan tepat sasaran. Kemudian yang keempat, peserta didik. Budaya positif ini akan terbentuk dalam lingkungan sekolah, di mana peserta didik menjadi subjek dari penerapan budaya positif ini. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana. Untuk merancang kegiatan-kegiatan dalam rangka penerapan budaya positif, tentu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah video rekaman diseminasi penerapan budaya positif yang dilaksanakan di UPT SMA Negeri 11 Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 11 Bulukumba,
atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Wakasek SMA Negeri 11 Bulukumba. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pengajar, serta yang kami hormati Bapak Pemateri Diseminasi Penerapan Budaya Positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas oleh salah seorang teman kita, Bapak Juhadi SPD MPD selaku calon guru penggerak Angkatan 8. Salawat serta salam senantiasa kita bentukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini, semoga saja di dalam kegiatan ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan proses diseminasi ini mulai dari awal sampai akhir. Karena saya yakin dalam kegiatan diseminasi ini banyak sekali hal-hal baru yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya. Baik, yang mungkin untuk mempersiapkan waktu, marilah kita membuka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini dengan bersama-sama melawaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakasek UPT SMA Negeri 11 Bulukumba, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak pemateri pribadi Bapak Juhadi SPD MPD, yang kami hormati Bapak moderator. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ia masih senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, limpahan nikmat. Begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan menggunakan teknologi secanggih apapun yang diberikan kepada kita. Makanya mari kita banyak-banyak bersyukur untuk bersyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya sekalian. Semoga kita senantiasa selalu istiqamah berada di atas jalan yang telah dirintis oleh beliau sampai datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu apresiasi kami di sekolah kepada Bapak Juhadi dalam rangka memotivasi kita teman-teman yang ada di SMA Negeri 11 Bulukumba, mungkin terutama bagi saya pribadi yang selalu membangkitkan gairah-gairah motivasi perkembangan, utamanya dalam perkembangan teknologi belajar. Ya, saya terus terang sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak mengetahui tentang teknologi pembelajaran, terus terang ya saya belajar kepada beliau dan saya yakin insyaallah beliau melakukan ini bukan hanya semata-mata karena beliau sebagai calon guru penggerak. Insyaallah nantinya pun setelah beliau kita akan bersama-sama, mudah-mudahan perjalanan beliau dalam menjalani proses calon guru penggerak bisa lancar sampai di titik
finish. Ya, tentunya sekali lagi terima kasih banyak. Termasuk guru-guru yang lain selalu dimotivasi untuk melakukan perkembangan. Bahkan saya tahu mungkin ada sesuatu yang dibiayai sendiri untuk kita semua. Ya, ada aplikasi berbayar mungkin yang dibayar khusus oleh Pak Juhandi, ya bisa digunakan oleh teman-teman. Itu saya katakan secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Juhandi SPD dan mudah-mudahan bisa membawa perkembangan bagi kita, utamanya dalam teknologi kegiatan pembelajaran di UPT SMA Negeri 11 Bulukumba bersama teman-teman, utamanya mungkin teman-teman guru penggerak yang lain, bisa menggerakkan teman-teman yang mungkin masih dalam tahap atau proses belajar. Mungkin ada terlalu banyak yang saya sampaikan. Selanjutnya kami meminta mari kita bersama-sama sebentar memperhatikan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan aplikasi pemahaman ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan pembelajaran kita. Insya Allah utamanya dalam pembelajaran di sekolah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Firman selaku mewakili beliau, diucapkan terima kasih. Selanjutnya masuk kita bicara inti, yakni materi yang disampaikan oleh Bapak Juhandi SPD. Kepadanya kita silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berkesempatan untuk tampil di depan Bapak-bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk pemenuhan salah satu tugas kami di program Guru Penggerak. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, khususnya dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Bulukumba yang tentu memberikan support dan dukungan penuh kepada kami selaku guru penggerak untuk berbagi praktik baik di dalam kegiatan apa yang kami dapatkan di program guru penggerak yang akan coba kita diseminasikan di sekolah kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta kepada seluruh sahabat, seluruh keluarganya, bahkan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanpa berlama-lama saya akan memasuki materi inti kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan budaya positif. Jadi izin Bapak Ibu saya mungkin berdiri. Ya, jadi penerapan budaya positif ini sebagai salah satu bentuk aksi nyata berpenggerak di modul 1.4. Ini adalah salah satu cara program ini menyebarluaskan apa yang didapatkan oleh teman-teman yang sudah duluan mendapatkan ilmu di program ini, diberikan juga kepada teman-teman di sekolah yang belum sempat memasuki program, dengan harapan secara masif apa yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini bisa sedapat mungkin bisa diterapkan dan diadaptasi di sekolah kita masing-masing. Jadi penerapan budaya positif ini, sebelumnya tentu saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, ini identitas saya Pak. Ya, belajar untuk berkreativitas, mudah-mudahan
ya, calon guru penggerak angkatan 8. Ya. Kemudian adapun materi yang coba kita diskusikan hari ini adalah pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kemudian selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan yang selanjutnya keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, saya secara pribadi, mungkin teman-teman yang sudah duluan mendapatkan calon guru penggerak di angkatan sebelumnya sudah lebih duluan memahami apa yang menjadi inti dari pembahasan kita. Nah, yang baru kami dapatkan yaitu khususnya pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi, itu yang coba-coba kami terapkan di sekolah mulai di pembelajaran semester ini. Khususnya keyakinan kelas kami sudah terapkan di 3 kelas yang sempat kami ajar kemarin dan hari ini. Kemudian ya, perubahan paradigma belajar. Ini paradigma belajar kita ini didasarkan pada namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang digaungkan. Profil pelajar Pancasila ini tidak diharapkan karakter itu muncul di anak-anak. Ya, di samping dari ilmu pengetahuan yang kita transfer, misalnya saya selaku guru fisika, ya harus mengikut sertakan ini profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang profil pelajar yang pertama. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis dan selanjutnya mandiri. Nah, semua konsep pembelajaran itu diharapkan muaranya di sini. Nah, oleh kementerian, porsi untuk kurikulum merdeka, porsi konten atau isi dari materi kita itu sebenarnya secara tidak sadar itu dikurangi beberapa persen untuk memenuhi, karena harus ada perbandingan antara pengetahuan yang kita transfer dengan budi pekerti atau akhlak yang harus dimunculkan oleh anak. Karena akhlak inilah yang secara paten akan diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya, kalau saya mata pelajaran fisika, Pak, bersyukurlah kalau misalnya ada yang bisa lanjut ke perguruan tinggi itu mengambil mata pelajaran fisika kalau tidak 2 orang. Hasil survei saya saja sekitar berapa tahun saya mengajar, yang terdeteksi murid yang saya ajar itu baru 3 orang yang mengambil jurusan fisika. Itu menunjukkan bahwa betapa kalau misalnya kita harus menganggap bahwa fisika itu harus benar-benar ditanamkan di anak, itu kan tidak mungkin. Makanya yang dikedepankan adalah budi pekerti. Nah, disiplin positif. Kita biasakan mendengarkan bahwa kata-kata disiplin ini setiap hari nyaris ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita bisa tangkap bahwa makna kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita mau menegakkan disiplin, ujung-ujungnya itu pasti berpikir bahwa harus ditekan, harus dihukum, harus mengerjakan hal-hal yang sifatnya di luar dari kemampuan kita. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau tidak patuh, berarti harus ditegakkan sebuah cara untuk supaya dia patuh. Nah, dari kata disiplin ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi yang di sekolah kita itu tadi yang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang berlaku di semua tempat, itu makanya disebut dengan kebajikan universal, diterima oleh semua kalangan, bahkan antar agama pun diterima. Nah, motivasi nilai-nilai kebajikan ini diharapkan muncul dari motivasi intrinsik. Artinya penerapan disiplin itu munculnya dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari
ekstrinsipnya dari luar, misalnya gara-gara gurunya tegas, kejam, lah saya mau melaksanakan ini. Nah, tetapi diharapkan nanti disiplin positif ini memang benar-benar muncul atas kesadaran diri sendiri. Kemudian untuk poin ketiga yang kita ambil adalah dari makna tadi yang disiplin, lahirlah disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebokan, ancaman dan hukuman. Jadi jangan diiming-imingi bahwa nanti kamu akan mendapatkan ini kalau kamu rajin. Ya, itu kan semacam sebokan. Bahkan ancaman lebih-lebih karena akan merusak mental anak. Lebih-lebih dari hukuman. Ya, walaupun budaya kita ini yang sebenarnya yang paling praktis dilakukan, karena kalau tidak ada konsekuensi atau hukuman yang diterapkan, kita nyaris agak kurang kreatif untuk melakukan tindakan disiplin. Tapi coba-coba misalnya sebentar di pemaparan materi berikut ini akan menjalankan pemahaman. Nah, dari penerapan disiplin positif itu didasarkan sebenarnya pada kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak boleh keluar dari kebutuhan dasar manusia. Di konsep pembelajaran yang kami dapatkan ini, paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipelajari. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, biasanya di dalam kelas ini ada siswa yang merasa seolah-olah terpinggirkan oleh teman-temannya. Nah, peranan guru sebenarnya berfungsi untuk menghadirkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ini paling banyak barangkali di kelas. Kalau ada yang menguasai kelas itu, berarti inilah yang kurang ini di diri siswa. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau melihat karakteristik anak-anak, ada memang beberapa siswa ini yang karakternya seperti itu. Di dalam kelas dia seolah-olah seperti arogan, mau diakui bahwa dia yang hebat. Nah, kalau misalnya ada anak yang seperti ini, berarti kebutuhan dasar inilah yang harus dipenuhi. Nah, harus diarahkan bahwa untuk menjadi penguasa itu dibutuhkan akhlak yang baik. Kemudian kebebasan atau pilihan. Ya, ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima kami dasar ini adalah kesenangan. Ya, tanpa kesenangan tentu hidup anak-anak menjadi hampa. Kalau misalnya dalam keseharian di kelas, atau misalnya di dalam ruangan terkurung, ya mereka juga membutuhkan haknya untuk ada rasa kesenangan yang harus dimiliki. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia inilah yang sebenarnya harus diperhatikan agar kalau kita bisa menghubungkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini, misalnya disiplin positif bisa diterapkan. Jadi
Mungkin teman-teman bisa lebih mudah alami mencari di internet seperti apa itu menghubungkan antara disiplin dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Logikanya kalau kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka mereka akan menjadi baik. Ya. Kemudian selaku guru khususnya ini ada 5 posisi kontrol yang harus berpusat pada guru. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Peranan guru itu memiliki posisi yang paling penting di sekolah. Ya, yang selama ini barangkali yang sering kita lakukan ini penghukum. Ini penghukum. Ini yang paling harus kita lakukan. Ya. Posisi pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya untuk penghukum ini karakteristiknya ya nada suara yang tinggi, kemudian menggunakan bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ini dengan pesan supaya dengan harapan supaya muridnya mendengar, tunduk pada dia. Ya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Jadi kalau ditekan-tekan menghukum seperti ini, di dalam dirinya anak itu katanya akan muncul benih-benih pendendam dalam dirinya. Bahkan katanya kalau misalnya dihukum di lapangan, sampai di kelas itu dia akan mencoret-coret bukunya atau menendang-nendang meja dan lain-lain sebagainya, melampiaskan apa yang dia terima. Nah, ini posisi kontrol kita yang biasa dilakukan. Dan mudah-mudahan tidak dibagi lagi. Kemudian posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau misalnya siswanya sering terlambat, ya biasa didiamkan. Atau bahkan biasa juga gurunya berkata, apakah kamu tidak kasihan melihat saya? Dengan harapan anak-anak itu tersadar, tetapi ini prinsipnya dia merasa bersalah. Ya. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dia ada satu tingkatan dari penghukum tadi, tetapi ini masih berdampak buruk. Tadi kan menghardik, ini bahkan katanya ini lebih parah daripada menghukum. Ini psikologinya yang tertekan. Kalau ini berdampak buruk terus-menerus, ini bisa berbahaya bagi anak karena boleh jadi dia bunuh diri karena tertekan lebih dalam, ya, psikologinya. Kemudian poin yang ketiga, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Ini sedikit sudah mengarah ke tingkatan yang ketiga. Ya, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Maksudnya itu, kalaupun muncul disiplin di dirinya anak-anak, itu masih tetap motivasi ekstrinsik, masih motivasi dari luar, belum muncul motivasi dari dalam dirinya. Peranan guru ini sedikit lebih bagus karena dia berperan sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Istilahnya tidak ada lagi riak kemarahan di dalam wajahnya. Kemudian hasilnya diharapkan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, setiap ada masalah pasti Pak ini bagus sih. Ya, itu ketergantungannya seperti itu. Kemudian posisi yang keempat, pemantau. Nah, ini pemantau. Ya, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini kalau kita sebagai pemantau, ini sebenarnya sudah ada unsur intrinsiknya. Istilahnya, kalau pengadaan itu berulang kali melakukan kesalahan, sudah ada konsekuensi, tapi bukan hukuman. Karena dibedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi yang diberikan ini atas perjanjian kedua belah pihak, sehingga tidak ada merasa dirugikan. Jadi harus sebelum kita melakukan istilahnya pembelajaran di kelas, harus ada keyakinan dulu yang disepakati bersama. Jadi keyakinan itu murid-muridnya semacam peraturan, tetapi ini lebih kepada kesepakatan kelas, tapi tidak ada sanksi yang harus diberikan. Anak-anak yang memberikan masukan, baru kita diskusikan bersama, disepakati, baru disahkan. Nah, di posisi pemantau ini, ya, nada suaranya datar, bahas tubuh yang formal. Kemudian hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi posisi pemantau ini yang sedikit ditekankan untuk digunakan karena sebenarnya masih ada satu di atasnya, yaitu posisi selaku manajer. Ya, manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini sebenarnya tidak ada konsekuensi, tidak ada yang harus dikonsekuensi, tetapi dia harus berdiskusi dengan gurunya untuk mencari permasalahan yang solusinya dia murid sendiri yang harus menemukan. Murid sendiri yang harus menemukan solusinya. Nah, ini posisi manajer ini berhubungan dengan segitiga restitusi, yaitu bagaimana pengenangan siswa menggunakan 3 langkah. Nah, sebentar di sana akan ada videonya, bisa dilihat sama-sama bagaimana kita memaknai posisi-posisi ini. Nah, ini tadi teman-teman teori sekilas tentang bagaimana posisi kontrol seorang guru. Nah, di posisi identitas gagal, maksudnya itu anak-anak tidak akan menemukan solusi atas dirinya. Inilah yang disebut dengan identitas gagal. Murni kontrol dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, ini dimiliki oleh dua tadi, penghukum dan membuat rasa bersalah. Menurut teori, dua-duanya ini tidak layak digunakan lagi karena ujung-ujungnya identitasnya gagal. Siswa tidak akan menemukan lagi disiplin positif dengan perilaku seperti ini, penghukum atau membuat rasa bersalah. Nah, ada di sini bagaimana guru berbuat, bagaimana guru berkata, bagaimana hasilnya, bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas, dan seterusnya. Ini sudah dibuatkan tabel-tabelnya untuk mengidentifikasi seperti apa itu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian untuk identitas sukses itu ada 3, yaitu teman, pemantau, dengan manajer. Teman dengan pemantau masih kontrol dari luar, artinya sama di posisinya dengan penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Tetapi ini sudah ada identitas berhasilnya, artinya siswa itu sudah bisa menerapkan disiplin positif walaupun belum paten. Nah, kemudian untuk posisi manajer, inilah posisi yang paling tinggi. Ini murni untuk mendapatkan identitas sukses, itu motivasinya intrinsik, artinya murid memang sudah menyadari apa yang kesalahannya dan berbuat untuk tidak melakukannya. Tetapi ini kan secara teori di kertas-kertas. Nah, penerapannya, kalau ternyata ini berulang-ulang dilaksanakan, manajer ini segitiga restitusi misalnya dilakukan berulang-ulang, tetap tidak ada perubahan, maka kita harus turun menjadi pemantau. Karena pemantau ini ada konsekuensinya, bisa diterapkan. Baik, kita simak dulu video, mudah-mudahan memberikan inspirasi.
Bagus tuh, ini yang bagus materinya. Ini model ukuran materinya. Satu adalah satu, posisi pendukung, dua, posisi pembuat naskah bersalah, tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. disamperin. Terlambat bisa. Pengisawal sumpah ya. Disamperin nih, buaya nyempiuk nih. Talan tamai sumpah di mata pelajaran nasihan pesamprin. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah ini ciri-cirinya, ada Saya konsekuensinya. harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi 5 posisi kontrol yang sudah diperagakan. Mungkin sama dengan perasaan saya ketika pertama kali menonton video ini, terbersih. Kita bisa menangkap perbedaan dari kelima posisi kontrol. Jadi dengan harapan kalau misalnya ini bisa kita terapkan, tentu harus ada kreativitas dari guru. Bagaimana caranya untuk memposisikan kita khususnya pada posisi manajer, karena tentu tidak semudah yang kita lihat di video ini. Karakteristik anak itu kan tentu beragam, berbeda. Nah, diharapkan di sini guru akan tentu lebih bersikap bijaksana, lebih menambah pengetahuan bagaimana cara menangani siswa melalui posisi kontrol pada posisi manajer atau pemantau tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini barangkali materi yang terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu restitusi. Di akhir sesi ada kuis begini. Kuis. Ada kuis. Tapi jangan khawatir, hanya terus tampil nih. Ya, jadi di segitiga restitusi ini sebenarnya adalah lanjutan dari posisi sebagai manajer. Kalau kita sudah sebagai posisi manajer, untuk menangani siswa digunakan segitiga restitusi. Standarnya bisa kita lihat pada bagian seperti ini, yaitu sisi 1 menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Ya. Jadi dari kesalahan itu diharapkan bergeser menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kebutuhan dasar tadi ada kan sudah dijelaskan 5 juga. Ini saling berhubungan sebenarnya. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi menstabilkan identitas ini biasanya dengan kata-kata misalnya berbuat salah itu biasa. Istilahnya kita harus ada sedikit support. Walaupun bukan mensupport kesalahannya, tetapi sedikit diberikan motivasi bahwa bukan cuma kamu yang berbuat salah. Itu pada bagian menstabilkan identitas istilahnya. Kemudian yang kedua, sisi kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kalau sudah tadi dianggap bahwa dia sudah menyadari kesalahannya, di sini letaknya di istilahnya validasi. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, bahkan melakukan kesalahan pun sebenarnya pada dasarnya ada tujuannya, walaupun tujuannya itu salah. Nah, itu ceritanya. Sehingga dibutuhkan satu konsep namanya validasi tindakan yang salah, mengarahkan anak-anak dari yang salah itu bergeser supaya dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan memang salah. Nah, jadi dari sisi pertama tadi naik validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan sebenarnya harus dulu disepakati di kelas, sehingga kalau misalnya anak-anak istilahnya melanggar dari keyakinan itu, kita akan menanyakan seperti tadi ditanyakan oleh gurunya kepada Naren,
kamu yakin apa yang kamu lakukan ini tidak menghormati orang lain. Kita membangkitkan bahwa ada keyakinan seperti yang pernah kita sepakati dan dia dengan kesadaran dirinya menyatakan bahwa dia melanggar. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan anak-anak bisa menyadari dan menemukan solusi sendiri. Jadi anak-anak itu dipancing pertanyaan terus untuk mengungkapkan apa solusi-solusinya. Tampak seperti yang dilakukan oleh tadi kepada Naren, sampai membunyikan alarm sampai siapa yang mau mengingatkan, 2 orang bahkan itu ditelusuri sampai terbentuk sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disadari murid itu sendiri yang membuatkan langkah-langkahnya. Nah, nanti terakhir gurunya yang menyimpulkan, mengulangi kembali apa yang dibahasakan tadi oleh siswa, bahwa ini tadi langkah-langkahmu, memastikan. Nah, barulah kalau anak itu ternyata tidak kembali seperti biasa, maka posisi manajer harus turun menjadi posisi pemantau dengan menerapkan konsekuensi. Ya, terima kasih nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, di penghujung kegiatan kita ini saya sedikit ingin memberikan kuis 10 nomor untuk bagaimana kita, ya jangan dipikirkan bahwa saya benar atau salah, ini seru-seruan saja. Motor hadiahnya. Sama bubur menang. Ya, bisa diakses di browsernya, tolong diketik joinmyquiz.com. Jangan ada spasi, beli. joinmyquiz.com. Kemudian sandinya di samping, jangan juga ada spasinya. Kita ini Di browser Chrome, Google. joinmyquiz.com. Ya, nanti kalau sudah ketik mulai di situ ada yang muncul nama tersebut, kita main sama-sama. Apa Om? Sini Om. Bagian atas Om. Iya. ini Jui. Bagian kira 485-854. Jadi saya kira Pak ini itu 485. boleh kita Pak. Aktif di Dospok Pak. Dan itu. Masukkan nama kamu. Oh lah, salah aku nih kapan ya? Menunggu kirim. Nama Sabara mana kirim ni hari, mana kira mana kan? Sabara kemarin di. Hai, telekul le. Syukri mau. Syukri Bastro. Mulai na. Bastro Pak. Mulai na. Ya. Mulai dimulai. Oh, rek mana kira kan? Oh, Wilda hai sampai guruan jo. Tunggu. Nanti mulai.
Kalau mulai langsung di situ. Berikutnya juga. Dalam tempat. Udah putar dulu. Nakep apa nih Pak? Lalat minta itu apa itu? Mulai di sini. Yang bisa saja dulu. Mulai ini. Kejuaraan. Di soal tadi di hebat di soal. 30 detik ini. Dua orang tidak menjawab Pak. Oke, lanjut ini. Lanjut. Ada suara tulus. Satu tidak kaku. Yang kedua tadi manajer kayaknya. Manajer. Teman Ji. Iya, ada manajer. Iya posisi counter 5 tadi. Iya, temannya gitu, teman. Meneruskan apa? Meneruskan. Mantap. Oh, tangan istri lo pada anda kira pasaran situ batal ini mah. Salah guna. Manajer tuh saja. Jaringan tentu.
Koko pakai. Baru jalan jadi ya. Perkataan guru yang tepat untuk posisi pemantau. Dilarang menyontek. Anak saya peraturan. Ada soalnya versi ini pakai kertas. Kita yang scan terus rugi juga. Karena tinggal putar kertas. Pemantau. Pemantau. Yang berlawan. Pas di pedesaan ya. Pensa. Berapa kali putar dua kali lebar. Katerina. Ah, hendak sunduk pada. Hendak. Hah? Tentang. Salah. Salah. Bilang yang kecil lagi gua. Saya nilai sama panen ini. Posisi agak kali bahaskan baik. Bedanya dapat motor cas. Pemantau. Pemantau teman-teman. Itu jawabannya. Satu-satu ini tadi. Iya. Kalau kurang itu salah. Benar apa? Ternyata aku jawaban sama. Ya, naik. Sebenarnya semua. Salah gue pe bahas tahun berapa? Apa sih tentang tanah? Ya, benar tuh. Entah. Yang paling tinggi keluar dulu. Yang anu ini motivasi. Yang bagian terakhir yang membersihkan ruangan. Anu, panas di awal, pas tanjakan kendor mis. Yang ini
Jadi hanya 3 orang itu yang mendapatkan kartu disiapkan oleh khusus. Jadi perlihatkan kartunya beserta dengan namanya. Nah ini yang dapatkan kartu ini biasa saya crop, baru saya bagikan ke siswa itu untuk mengumpulkan siapa yang paling banyak kartunya nanti di akhir ini kartunya. Ya selamat kepada 3 orang. Ada kartunya. Dapat tadi Ibu Risna, Pak Nurani, dan Pak Bidasa. Selamat untuk 3 orang. Nanti ya kartu ini, kupon ini bisa ditukarkan. Tukar di bank DPD. Tapi pakai kredit Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya mengikuti diseminasi ini. Tentu harapan saya mudah-mudahan kita bisa mengimbaskan, dan saya tidak lupa bahwa insya Allah saya siap berbagi dengan teman-teman kapan saja. Di tempat ini saya kira memang disiapkan untuk ruang kosong. Ini layak bagus untuk kita coba-coba mengeksplorasi kemampuan kita di bidang teknologi. Insya Allah teman-teman, saya siap berbagi free, gratis. Ya, mudah-mudahan sengaja saya buatkan kuis ini untuk membagikan motivasi teman-teman. Kalau misalnya tertarik, masih ada sebenarnya bentuk kuis-kuis lain yang bisa diterapkan. Ada workbook, dan insya Allah bisa saya bagikan ke teman-teman, dan sangat simpel sekali Pak. Tidak butuh uji pengetahuan tinggi, karena aplikasi ini memang dirancang untuk kemudahan supaya semua bisa mengakses. Dari saya, sekian materi yang saya berikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Jum'at SPD MPD atas materi yang telah disampaikan tadi. Materi yang sangat menarik tentunya, dan diakhiri dengan kuisis yang memberikan semangat teman-teman. Jadi baik, selaku kesimpulan pada pertemuan siang hari ini, ada 5 posisi yang harus kita kontrol terhadap murid. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Jadi mari kita memilih salah satu dari kelima posisi itu yang terbaik mana untuk murid. Jadi jangan berakhirnya sesi khusus tadi dan materi tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Johari selaku pemateri, dan juga kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Demikian, mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama membahaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila ibu segala pasta bibul herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.